Halo semua, selamat datang kembali di channel Cartoon Addict. Nah, kalian pasti tahu dong kita mau bahas tentang apa di video ini. Ya, jadi kita bakal ngulang kembali episode 1-10 season 4 Miraculous Ladybug. Bagi kamu yang belum nonton episode final season 4, wajib banget ngikutin video ini sampai akhir, karena kita bakal bahas seluk-beluk hal-hal penting yang wajib kamu tahu sebelum menonton episode final Miraculous Ladybug season 4. Oke deh, langsung saja kita ke pembahasan. Pada episode 1 season 4 ini, ceritanya Marinette kewalahan sejak dia menjadi penjaga baru dari Miraculous Box. Dia nggak bisa main-main lagi, patroli bareng Cat Noir lagi, dan melewatkan kencannya dengan Luka. Nah, akhirnya Luka merasa kalau Marinette ini punya rahasia, sedangkan Luka menginginkan kejujuran dari Marinette. Tapi Marinette nggak bisa dong memberitahu Luka bahwa dia Ladybug itu aja. Akhirnya Luka sakit hati karena merasa Marinette tidak cukup mempercayainya. Lalu datanglah Akuma Hawkmoth menjadikan Luka villain bernama Truth. Truth ini tidak hanya ingin mengetahui rahasia Marinette, tetapi juga rahasia Ladybug dan Cat Noir untuk Shadowmouth. Dan di akhir episode, Marinette akhirnya putus dengan Luka. Poin penting di sini adalah episode ini merupakan pertama kalinya Hawkmoth menggabungkan Miraculous Kupu-Kupu dan Miraculous Merak, menjadikannya seorang Shadowmouth. Terus di sini juga terungkap bahwa sebenarnya ayahnya Luka dan Juleka adalah Jagged Stone. Di sini villainnya adalah Kagami, karena dia pengen menghilangkan kebohongan di muka bumi ini, termasuk superhero sekalipun. Penyebabnya adalah Adrien yang selalu pergi tiba-tiba dan menghilang di tengah-tengah kencannya dengan Kagami. Padahal kita tahu kalau sebenarnya Adrien ini sedang mencoba menyelamatkan Paris. Nah, tapi pada akhirnya Kagami memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Adrien. Di episode ini ceritanya Alia, Juleka, Alex, Milen, dan Rose mencoba membantu Marinette untuk mengatakan yang sebenarnya tentang mengapa dia putus dengan Luka. Mereka pengennya tuh nggak ada rahasia di antara mereka. Tapi saat 5 orang ini mengunjungi Marinette malah kesal dan mengusir teman-temannya dari kamar. Alhasil, kelima orang ini jadi sedih dan emosi mereka ini memicu Shadowmouth untuk menerbangkan Akuma yang akhirnya mendarat di gelang persahabatan yang Alex pegang. Tapi pada akhirnya, masalah berhasil terselesaikan dan mereka pun berbaikan. Di akhir episode, Marinette ingin jujur akan satu hal kepada Alia. Disinilah Marinette akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah Ladybug. Dan kini Alia menjadi salah satu karakter yang mengetahui identitas Ladybug. Marinette, I'm your very best friend. And I am Ladybug. Kali ini tidak terlalu ada banyak yang dibahas, hanya saja villain di episode ini adalah Tuan Ramirez, karakter pecinta burung merpati. Dan ceritanya di sini Tuan Ramirez ini sudah diakumatisasi sebanyak 72 kali. Lalu Marinette pun segera mencari cara agar hal ini tidak terjadi terus-menerus kepada Tuan Ramirez. Pada akhirnya ia berhasil menciptakan semacam jimat ajaib untuk diberikan pada Tuan Ramirez agar terhindar dari akumatisasi lagi. Singkat saja, seorang komedian terkenal bernama Harry adalah korban akumatisasi kali ini, menjadikannya villain bernama Psychomedian. Dia mampu memaksakan emosi apapun pada siapapun. Dan disinilah pertama kalinya Ladybug terpengaruh oleh penjahat dalam garis waktu permanen yang menjadikan Cat Noir sebagai pemimpin dalam pertarungan kali ini. Episode ini berakhir dengan Adrien dan Marinette yang sedang menonton pertunjukan komedi bersama-sama. I don't think anyone can make me laugh more than Marinette Dupain-Cheng. Ceritanya, Marinette sudah janjian untuk bertemu dengan Tuan Fu dan istrinya. Tuan Fu ini dulunya adalah penjaga Miraculous Box sebelum Marinette, dan ingatannya dihapus karena melepaskan perannya. Alih-alih, Tuan Fu ini malah menjadi villain di episode ini. Di sisi lain, terdapat karakter baru nih, namanya Master Suhan. Dia merupakan penjaga surgawi dari Miraculous Box sebelum Master Fu.
Nah, Master Suhan ini datang untuk memperingatkan Marinette agar mengetahui semua identitas pemegang Miraculous, termasuk identitas Cat Noir. Namun, Marinette menolak dengan alasan demi keamanan. Intinya, Suhan ini tidak percaya akan Marinette sebagai penjaga Miraculous Box. Namun, setelah melihat kehebatan Ladybug dalam melawan penjahat, Suhan pun memujinya dan akhirnya Suhan mengizinkan Marinette untuk tetap menjaga Miraculous Box dengan syarat masih dalam pengawasan Suhan. Di episode ini ada karakter baru lagi nih, namanya adalah Zoe. Dia adalah saudara tiri dari Chloe Bourgeois yang dibesarkan di New York. Sayangnya, pendatang baru inilah yang menjadi villain pada episode kali ini dengan nama Soul Crusher, yaitu penjahat raksasa yang bisa menyerap orang. Hal ini terjadi karena Zoe merasa sakit hati akan perkataan saudara tirinya tersebut. Tapi lagi dan lagi, Ladybug dan Cat Noir akan selalu bisa menyelamatkan warga Paris. Chloe menjadi villain untuk kesekian kalinya. Keegoisannya membuat Shadow Moth menerbangkan Akuma dan siap mengakumatisasi Chloe. Untuk mengalahkan villain kali ini, Ladybug memutuskan untuk mempercayakan Miraculous Lebah kepada pengguna baru, menggantikan Chloe yang dulunya berperan sebagai Queen Bee dengan Miraculous Lebahnya. Dan pengguna tersebut adalah Zoe yang mempunyai nama pahlawan Vesperia. Kekuatan spesial Vesperia ini disebut Venom, memungkinkan dia untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Nah, ketiga superhero ini, Vesperia, Ladybug, dan Cat Noir akhirnya dapat mengalahkan Queen Banana dan memberikan jimat pelindung kepada Chloe. Episode ini merupakan salah satu episode penting di season 4 ini. Banyak kejutan dan scene yang membuat emosi jadi naik turun nih. Pasalnya, di episode ini, Gabriel berhasil mendapatkan jimat pelindung ajaib dari Ladybug tanpa Ladybug sadari bahwa ia telah memberikannya kepada Sentimonster Gabriel Agreste. Selain itu, masih ingat Felix, sepupu Adrien yang sangat mirip dengannya? Yap, di episode ini diceritakan bahwa Felix sedikit banyak mengetahui bahwa Gabriel adalah Shadow Moth. Dengan kepintarannya, Felix diam-diam merobek ujung celana Sentimonster Gabriel. Selang beberapa waktu sesudahnya, Felix mengawasi pamannya dan memperhatikan bahwa celana tersebut sudah tidak robek sedikit pun. Dia menyadari bahwa Gabriel yang sebelumnya adalah Sentimonster dan yang dia lihat saat ini adalah Gabriel yang asli. Hal ini membenarkan kecurigaan Felix bahwa Gabriel Agreste adalah Shadow Moth. Ada pemegang baru Miraculous lagi nih di sini, yaitu Milan sebagai pengguna Miraculous Tikus dengan nama superhero Holy Mouse. Kekuatannya adalah dalam hal kelincahan dan dia juga bisa melompat sangat tinggi. Lalu, kekuatan super spesialnya bernama Multitune dapat membuatnya menjadi kecil dan banyak. Namun, untuk mengalahkan penjahat di episode ini, tidak hanya Polymorph saja yang dipanggil, melainkan ketambahan Vesperia, Pegasus, Carapace, dan Ryuko untuk membantu Ladybug dan Cat Noir. Nah, mau nambahin sedikit nih, di episode ini ada scene yang membuat curiga para penonton nih, yaitu scene saat Gabriel Agreste dan Adrien berinteraksi. I didn't take a stand against you, Father. I took a stand against a project that my friend showed me was bad for Paris and for the planet. Adrien, go to your room. Yes, Father. Sebenarnya itu tadi hanya teori ya, tapi cukup menarik untuk kamu ketahui sebagai fans Miraculous. Kalau ingin tahu lebih lanjut, bisa cek video pembahasanku mengenai Sentimonster nih. Akan aku sematkan di akhir video juga ya. Nah, sudah 10 episode yang kita bahas nih. Kalau kalian mau, akan aku bikinkan part 2-nya. Melanjutkan ke episode 11 hingga sekitar episode 20-an lah ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a nice day.